Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk kita. Saya di sini akan menjelaskan tentang dari Linux installation. Ini terdapat rekannya saya bersama ada download dan install VirtualBox, lalu install Debian, dan yang terakhir adalah install Ubuntu. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang VirtualBox. Apa itu VirtualBox? VirtualBox itu ialah salah satu platform virtual machine. Dari sebagai contohnya banyak platform virtual machine seperti VMware, VirtualBox dan lain-lainnya. Namun untuk kelebihan dari VirtualBox itu ialah aplikasi VirtualBox itu gratis, tidak memiliki lisensi. Karena kan platform VirtualBox itu ialah memiliki fitur-fitur yang sederhana. Jadi untuk lisensinya itu tidak ada, jadi VirtualBox itu gratis, tidak seperti aplikasi lain seperti VMware yang ada lisensinya. VirtualBox itu gratis karena memiliki fitur yang sederhana, jadi tidak memerlukan pembayaran atau lisensi. Terus selanjutnya VirtualBox itu digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Jadi seperti namanya, VirtualBox itu ialah platform virtual machine. Itu aplikasi atau software yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Oke, lalu untuk cara mendownload VirtualBox itu kita bisa mengunjungi website virtualbox.org. Jadi saya akan mencoba mencontohkan cara mendownload VirtualBox. Kita masukkan websitenya itu www.virtualbox.org, lalu kita enter. Oke, untuk tampilan dari VirtualBox untuk pada sekarang itu seperti ini. Mungkin kalau kita lihat lagi kemudian hari atau kemudian waktu mungkin akan berubah lagi. Dan untuk cara mendownload VirtualBox itu bisa kita klik yang download sini. Nah, di sini untuk VirtualBox itu terdapat beberapa versi, ada yang Windows dan macOS, ada Linux dan Solaris dan lain-lainnya. Dan di sini misalnya saya menggunakan host yang Windows, di sini saya menggunakan host yang Windows, dan otomatis di sini VirtualBox-nya akan terinstall. Namun karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya akan meng-close-nya. Dan kalau misalnya teman-teman menggunakan yang host yang Linux, coba klik dan sini ada banyak pilihannya. Ada yang Oracle Linux, ada yang Ubuntu, ada Debian, Versus, Fedora, dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu untuk cara mendownload VirtualBox di internet. Kalau menggunakan Windows, bisa memilih yang Windows OS, kalau yang macOS, yang macOS, Linux dengan Linux, dan lain sebagainya. Saya di sini akan menjelaskan tentang install Debian. Materi itu akan saya jelaskan itu ialah tentang install Debian. Oke, kalau ada yang tanya kenapa di sini ada install Debian dan Ubuntu, karena saya merasa ada perbedaan di antara dua virtual machine atau OS ini, jadi saya akan mendownload dua OS dari Linux tersebut. Pertama saya akan menjelaskan tentang Debian. Oke, untuk tampilan dari Debian itu kurang lebih sama seperti Ubuntu untuk cara tampilannya. Namun sebenarnya dari Debian itu memiliki cukup banyak perbedaan. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan cara mendownload Debian. Pertama kita pergi ke internet dulu, kita coba cari download Debian. Kita enter. Kita coba scroll sedikit ke bawah. Jadi saya akan memilih yang download di Debian XD, CD atau DVD yang HTTP atau FTP. Kita klik, nantinya kita scroll ke bawah, kita pilih yang di DVD atau
menggunakan Elasticsearch yang file ISO, karena kalau di Moodle itu yang versi 12. Ini saya memilih yang versi terbarunya, yaitu yang 13.00. Kita klik dan otomatis akan terdownload. Oke, karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Selanjutnya ini saya akan mencoba mempraktekkan cara menginstal Debian di VirtualBox. Oke, kita buka VirtualBox-nya. Selanjutnya di sini kalau yang ini untuk file yang Ubuntu, di sini saya akan menambahkan untuk virtual machine yang Debian. Kita klik yang new. Dan di sini saya akan kasih nama Debian server. Oke, untuk di sini tipenya bisa kita pilih Linux dan di sini yang 64 bit. Dan secara fun fact, di sini kalau kita masukkan nama dan untuk namanya itu masuk ke sini itu akan otomatis password dan spasinya itu kan terpilih. Misalnya sini saya akan coba masukkan nama yang Linux. Kita coba berubah. Nah, di sini untuk perubahannya itu akan langsung terubah dengan Linux. Kalau kita masukkan nama Ubuntu, di sini untuk Ubuntu dan versi itu akan yang Ubuntu. So, kalau saya akan menambahkan nama Debian, otomatis di sini versinya itu akan yang Debian. Jadi saya akan menggunakan yang Debian, jadi namanya itu ialah Debian server. Oke, di sini sudah sesuai yang 64 bit. Kita coba next. Di sini saya next saja. Lalu create yang VirtualBox di sini selalu next, dan ini pilih yang next saja, create. Setelah itu kita coba start. Ini untuk pilihannya sini belum ada untuk yang Debian karena belum pernah kita gunakan. Karena itu bisa kita tambahkan secara manual. Kita coba klik yang folder ini dulu, yang Course Virtual Application File. Lalu sini belum ada, ya belum kita tambahkan. Untuk menambahkan itu bisa kita pilih yang add. Kita klik, itu kita cari file yang akan kita gunakan. Ini sudah ada yang Debian. Lalu kita open, itu di sini ada, kita klik lalu close. Terus di sini udah ada Debiannya, kita start. Oke, tunggu sebentar. Oke, untuk tampilnya itu seperti ini. Kita bisa pilih untuk sini itu misalnya ada yang install dan graphical install. Untuk yang perbedaan dari graphical install dan install itu, untuk yang install saja itu untuk tampilan nanti di dalam itu hanya berupa CLI, jadi hanya kata saja. Namun untuk yang graphical install itu terdapat sebuah gambar atau desain. Jadi perbedaan dari Debian itu bisa kita konfigurasi untuk dalamnya itu yang seperti itu seperti desktop. Kalau yang install itu hanya CLI, jadi hanya kata-kata saja, tidak ada catatan yang lainnya. Kalau yang graphical install itu lebih rekomend untuk yang pemula karena si catatan itu akan familiar. Oke, sini saya akan memilih yang graphical install, lalu enter. Ini kita tunggu untuk proses instalasinya. Ya, seperti ini. Untuk pertama itu ada select menu di sini untuk memilih bahasa. Ini ada English, dan lainnya. Mungkin sini saya akan mencoba memilih yang bahasa Indonesia. Oke, lalu continue. Setelah itu pilih standar. Sini saya berada di Indonesia, saya akan memilih yang Indonesia saja. Lalu lanjutkan. Setelah itu mengkonfigurasi seperti untuk keyboardnya. Ini saya menggunakan yang di Amerika saja, by default. Lanjutkan di sini kita tunggu saja sebentar, tidak lama.
Oke, di sini untuk nama hostnya itu bisa kita ubah. Misalnya di sini satu ini itu .id, lalu lanjutkan. Oke, di sini ada yang namanya kata sandi root. Untuk pengertian kata sandi root itu adalah semacam sebuah opsi paling vital di dalam Debian. Jadi untuk root itu semacam di atas dari admin lah. Jadi itu sangat vital. Dan biasanya untuk di contoh nyatanya itu untuk saat kata root itu biasanya rumit dikarenakan untuk fungsi dari root itu sangat-sangat vital. Kita menggunakan sandi yang rumit. Kemudian di sini karena saya baru pertama kali dan ini mempelajarinya, jadi sih karena di sini saya akan membuat kesan yang rumit karena hanya untuk percobaan. Di sini untuk kesannya itu ialah 1, 2, 3, 4 saja. Lalu di sini suruh masukkannya lagi yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu lanjutkan. Di sini untuk nama akun itu di sini saya akan menggunakan nama Taufik. Lalu lanjutkan. Setelah itu di sini saya lanjutkan saja lagi. Di sini baru kita sandi untuk yang user yang di awal. Untuk sandinya saja saya di sini akan menggunakan sandi yang default saja atau yang mudah saja yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu kita masukkan lagi sandinya yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu lanjutkan. Oke. Ini disuruh memilih konfigurasi jam. Di sini karena saya berada di Jawa Barat, di sini saya memilih yang WIB. Lalu lanjutkan. Setelah itu kita tunggu sebentar. Di sini ada 4 opsi, ada yang terpandu gunakan seluruh disk, lalu yang gunakan seluruh hard disk dan siapkan SVM, lalu gunakan seluruh hard disk dan siapkan SVM transkripsi, ada yang manual. Jadi saya akan menggunakan yang terpandu gunakan seluruh disk karena saya tadi mengkonfigurasikan dengan lainnya yaitu sekitar 20 GB agak besar, jadi saya akan menggunakan yang terpandu yang gunakan seluruh disk. Lalu lanjutkan. Ini saya lanjutkan lagi. Dan ini untuk partisi hard disk. Untuk disarankan untuk pemula itu adalah yang semua berkas di satu partisi. Karena saya merasa saya itu pemula, jadi di sini saya akan memilih yang semua berkas di satu partisi. Lalu lanjutkan. Dan sini kita lanjutkan lagi. Ini ada partisi hard disk. Jika Anda melanjutkan, perubahan yang tercantum di bawah ini akan ditulis ke disk. Jika tidak, Anda akan dapat melakukan perubahan lebih jauh secara manual. Oke, karena ini saya tidak ingin secara manual, jadi saya akan coba ya. Lalu lanjutkan. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini selanjutnya adalah mengatur pengelola paket. Karena untuk mengelola paket itu memiliki atau harus memilih opsi lainnya, kalau di sini saya akan memilih yang tidak saja. Lalu lanjutkan. Di sini mengatur pengelola paket, di sini saya tidak juga lanjutkan. Oke, karena setelah saya di sini sudah mengikuti pertemuan konten. Oke, jadi untuk yang itu saya akan memilih mohon maaf, di sini untuk yang sedang mengikuti posisi konten itu saya
hanya untuk merevisi dalam survei penggunaan paket Debian. Ini saya akan memilih tidak, melanjutkan. Oke, sini eh, saya tidak akan menggunakan seluruhnya, saya akan memilih eh, yang akan digunakan saja, yang penting-penting saja. Ini saya akan mencoba mengklik dan mengklik yang apakah sistem dasar standar. Yang ini tuh wajib ya, jadi harus di checklist. Lalu yang tadi SSL Surface, yang ini tidak mengikuti. Dan untuk yang jadi itu tidak. Terus saya akan mengikuti yang Debian Desktop Environment. Ini saya akan klik. Jadi yang saya klik itu hanya dua, yang Debian Desktop Environment dan yang perkakas sistem standar. Untuk yang perkakas sistem standar itu wajib. Lalu kita lanjutkan. Oke, karena saya di sini sudah pernah mencobanya, dan untuk pada saat di sini itu memerlukan waktu yang agak lama. Di sini mungkin saya akan skip sampai ke aksi yang selesai. Oke, untuk di sini itu adalah pasang bootloader group. Sini untuk pasang bootloader group itu di sini saya akan memilih ya, karena untuk menjaga-jaga saja. Selanjutnya di sini saya akan klik lanjutkan. Oke, sini saya akan memilih yang kedua ini. Bukan yang masukkan perangkat secara manual, saya akan pilih yang bawahnya. Lalu lanjutkan. Oke, di sini untuk instalasinya itu udah hampir selesai, dan untuk cara menginstalasinya itu kita disuruh untuk memilih opsi lanjutkan. Jadi saya akan memilih lanjutkan. Oke, di sini kita besarkan. Nah, sini untuk tampilan Debian itu seperti ini pada awalnya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar, tidak akan lama. Nah, oke. Untuk tampilan pertama dari sebuah file dari Debian itu seperti ini. Jadi sedikit berbeda dengan yang di Ubuntu. Kalau Ubuntu itu hanya teks saja berupa CLI, dan di Debian itu sebenarnya juga bisa hanya CLI itu kalau kita memilih yang opsi yang install saja. Namun karena kita memilih yang install yang atasnya, bukan yang install saja, di sini untuk tampilan itu jadi lebih menarik seperti ini. Tidak hanya berupa CLI. Oke, di sini kita untuk mesin itu kita klik yang ini, karena di Debian itu bisa menggunakan kursor, jadi tidak perlu menggunakan yang VGA, down atau enter. Di sini menggunakan kursor. Kita klik ininya, instrumennya, lalu masukkan angka sandi yang sudah kita konfigurasi tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, lalu kita enter. Oke, kita tunggu sebentar, sudah lama sedikit. Nah, di sini ada pengintan seperti sama datang di Debian. Sini jika Anda ingin mengkajinya, lihat turnya. Sini untuk yang baru pertama kali bisa mengikuti tur. Namun karena saya sudah pernah melihatnya, jadi saya akan melewati. Oke, jadi tampilan dari Debian itu seperti desktop pada umumnya. Jadi untuk tampilan pada Debian itu seperti ini. Oke, bisa kita klik seperti ini. Dan mungkin seperti ini tampilan pada Debian. Dan juga mungkin seperti itu untuk pemaparan saya tentang install Debian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang install Ubuntu. Oke, selanjutnya materi yang terakhir ialah install Ubuntu. Oke, mungkin sebelumnya di sini saya sudah pernah
untuk mempraktekkan yang install Ubuntu. Namun di sini saya akan mencoba menginstal ulang Ubuntu itu. Jadi untuk yang 3 Ubuntu yang ini itu akan saya hapus. Pertama hapusnya itu ialah klik kanan, lalu remove, dan pilih yang delete all files. Karena kalau yang remove file itu biasanya itu si penyimpanannya itu akan menggunakan tapi tidak terhapus. Jadi hanya akan menambahkan sampah di perangkat kita. Jadi akan memberatkan perangkat kita. Di sini saya akan memilih yang delete file. Selanjutnya yang ini juga sama, remove, delete file, klik kanan, remove, delete file. Oke, di sini saya akan coba mencontohkan dulu bagaimana cara untuk mendownload Ubuntu di eh, internet. Oke, kita coba masukkan untuk cara mencarinya itu ialah Ubuntu release. Kita coba masukkan. Jadi untuk katanya itu Ubuntu release bukan Ubuntu download atau download Ubuntu, tapi Ubuntu release. Lalu enter, itu kita pilih yang ini. Dan di sini ada pilihan untuk tipe-tipe atau versi yang ada di Ubuntu. Ini ada yang versi 20.4, 22.4, 24.4, dan 25.4. Namun untuk yang terbaru itu saya di sini akan memilih yang Ubuntu 24.04. Tergantung waktunya. Jadi kalau di kemudian waktu mungkin Ubuntu itu akan memiliki versi terbaru. Namun untuk versi yang sekarang terbaru itu ialah yang Ubuntu 24.04. Oke, karena itu kita klik. Di sini untuk kita disuruh memilih select an image. Nah, di sini untuk caranya itu kita akan menggunakan yang server install. Jadi di sini kita pilih yang server install image. Kita pilih yang 24 bit PCIe 4 dan otomatis di sini akan menginstal. Karena di sini saya sudah menginstalnya, di sini saya akan menginstalnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba mempraktekkan install Ubuntu di VirtualBox. Oke, pertama kita klik new, lalu kita namakan saja sama seperti yang kejadian, kurang lebih yaitu Ubuntu server, lalu type-nya pilih yang Linux, dan versinya pilih yang Ubuntu 64 bit, lalu next, ini next saja, ini next, lalu next, next, dan next. Untuk penyimpanan di sini saya pilih yang 10 GB saja, untuk maksimalnya itu ialah 2 TB, dan minimalnya itu 4 MB. Kita next, kita create, ini sudah ada, kita coba start. Tunggu sebentar. Dan di sini untuk pemilihan start disknya itu untuk kita lihat di sini Ubuntu yang 24.4 sudah ada karena sudah pernah saya konfigurasi, dan kalau tidak ada kita bisa pilih yang core virtual optical disk file, lalu add, add, lalu kita cari file yang akan kita tambahkan. Misalnya kalau ingin menambahkan jadian, kita klik jadian lalu open. Namun karena di sini sudah ada, untuk kemudian itu dia tidak menggunakannya. Kita klik lalu close, lalu start. Oke, tunggu sebentar, saya akan coba memisahkan. Ke sini kita coba klik ininya, lalu kita tunggu sekitar 20 detik lagi. Kita coba tunggu di sini, atau misalnya kita coba enter, terus enter, saya lebih cepat. Oke, di sini untuk proses perjalanan virtual machine itu sedang berjalan seperti ini. Contoh dari jalannya virtual machine. Oke, kita tunggu sebentar.
Oke, mungkin di sini agak lama dan saya tidak lama. Sini ada lanjut atau memilih bahasa. Ini saya akan memilih atau mencoba dulu mencari bahasa Indonesia di sini. Untuk bahasa Indonesia itu ada di paling atas. Itu dipermudah, jadi saya akan memilih bahasa Indonesia. Lalu enter. Setelah itu kita pilih yang continuous translating karena kalau dengan aplikasi itu memerlukan internet dan akan memakan waktu yang agak lama. Coba continuous translating, kita enter. Itu sini dan saja enter. Lalu sini enter, enter. Selanjutnya di sini saya akan memilih continue lalu enter. Setelah itu di sini untuk yang use and interface-nya kita centang. Lalu untuk yang sekarang juga centang. Lalu yang untuk custom storage layout itu kita tidak akan mengcustom, jadi kita tidak centang saja. Untuk yang lainnya itu default saja, lalu kita ke bawah, lalu down, enter. Ini kita masuk saja down, continue, down. Kita masukkan sekarang itu pakai nama saya saja, yaitu Taufik, lalu enter, lalu server namanya itu saya akan kasih nama server saya, maaf jangan pakai spasi, saya. Setelah itu username itu pakai nama saya lagi, itu Taufik. Lalu passwordnya itu saya gunakan password yang import saja atau yang mudah saja, yaitu 1234. Enter, lalu masukkan lagi 1234. Lalu enter, down. Dan sini untuk yang up atau Ubuntu Pro ini saya mengskip saja. Lalu enter. Lalu sini yang untuk install komponen server itu saya skip karena mungkin nanti saya akan menggunakan karbit jarak jauh. Lalu kita ke bawah, pilih yang down, lalu enter. Ini pilih langsung ke down, enter. Dan sini untuk pemisah sistem. Dan mungkin sini saya akan coba lihat untuk view full lognya. Ini untuk cara bekerjanya itu seperti ini. Ada rumit, lalu kita pilih saja. Dan untuk di Office seperti ini tuh biasanya memakan waktu yang lama. Dan mungkin saya di sini akan men-skip pada saat memasang sistem sampai ke memasangnya selesai. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai, namun sini ada sedikit error. Jadi nanti saya akan coba bedakan. Sini langsung rebootnya saja. Kita tunggu sebentar. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya untuk saat mempraktekkan cara membuat Ubuntu itu terdapat error yang sangat rumit. Jadi mungkin saya harus memperbaikinya dulu. Jadi di sini untuk video pembuatan install Ubuntu itu akan saya skip karena saya juga sudah pernah membuat video cara membuat Ubuntu atau menginstal Ubuntu di video sebelumnya. Jadi untuk yang saat ini saya skip karena kan saya sudah pernah membuat dan untuk saat ini Ubuntunya sedang error. Jadi seperti itu pengertian dari tentang Linux installation. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.